Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan tentang gaji dan aparat kompensasi publik. Kepada pemateri saya persilakan. Nama saya Gianta Menang. Saya akan membawa materi definisi gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personal atau biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji. Istilah dari gaji adalah honor dan upah. Gaji, honor ataupun upah dapat diterima pegawai di lingkungan kantor atau tempat kerja milik negara atau tempat swasta. Pekerjanya dapat berupa PNS yang bekerja di kantor negara. Untuk PNS yang gaji dihitung tetap bulanan, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya dihitung sesuai jumlah kerjanya atau jumlah beban tugasnya. Misalnya, seorang tenaga pengajar honorer hanya punya beban mengajar 2 jam atau sebulan ia hanya akan mendapat honor 20.000 kalau ia punya beban tugas mengajar dalam sehari 2 jam selama seminggu penuh 6 hari efektif, maka ia akan menerima honor sebesar 120.000 selama 4 minggu atau sebulan. Sistem upah dalam ilmu ekonomi yaitu sistem upah menurut waktu. Yang kedua, sistem upah borongan. Ketiga, sistem upah partisipasi atau biasa disebut upah bonus. Yang keempat, sistem mitra usaha. Yang kelima, sistem upah skala berubah atau sliding scale. Tujuan manajemen kompensasi. Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. Fungsi gaji. Gaji yang diberikan juga memiliki fungsi. Adapun fungsi gaji diantaranya adalah yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya, tujuan gaji. Ada beberapa tujuan dari pemberian gaji menurut Dale Yoder sendiri. Pemberian gaji bertujuan untuk yang pertama, menempatkan karyawan yang cakap, mempertahankan karyawan yang sudah ada di perusahaan. Yang ketiga, menjamin keadilan. Keempat, mengawasi biaya. Yang kelima, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang keenam, mentaati undang-undang. Perkenalkan, nama saya Rio Arkemejo. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan gaji dan kompensasi aparat publik. Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memastikan bahwa orang-orang yang berkualitas lebih baik dalam organisasi menempati posisi dan bayangan yang lebih tinggi. Keadilan eksternal meyakinkan bahwa suatu pekerjaan diberikan cukup kompensasi dibandingkan dengan pekerjaan serupa di pasar tenaga kerja. Terkadang tujuan dalam manajemen kompensasi menimbulkan konflik dengan satu sama lain dan trade-off harus dilakukan, misalnya untuk mempertahankan karyawan dan memastikan keadilan analis pekerjaan yang sama. Tapi pihak yang melakukan rekrutmen mungkin ingin menawarkan gaji luar biasa tinggi untuk menarik rekrutmen yang berkualitas. Sasaran lain untuk kompensasi adalah untuk menghargai perilaku yang diinginkan dan melakukan kontrol biaya terlepas dari trade-off. Tujuan utama adalah untuk menjaga kepatuhan hukum, sebagai contoh fair labor, standar
ACT tahun 1938, masyarakat memberi kerja untuk membayar upah minimum dan waktu 1,5 untuk lembur. Secara berkala, Kongres meningkatkan upah minimum dan pengusaha harus mematuhi terlepas dari tujuan mereka yang lain. Demikian juga Equal Pay ACT, masyarakat memberi kerja untuk memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa memandang jenis kelamin seseorang. Diskriminasi dan dalam pembayaran antara pekerja 40 tahun dan lebih tua adalah dilarang oleh dekriminalisasi usia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bab 6 dari Undang-Undang Hak Sipil 1964 melarang diskriminasi dalam membayar karena ras, jenis kelamin, agama, atau asal-usul kebangsaan. Di Indonesia sendiri pun hal yang berkaitan dengan pengupahan juta diatur tersendiri dalam pasal 88 sampai 89 UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sesungguhnya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan melalui manajemen kompensasi efektif, yaitu memperoleh karyawan berkualitas, mempertahankan karyawan-karyawan agar akan keluar ketika tingkat kompensasi tidak kompetitif sehingga mengakibatkan turnover yang lebih tinggi, memastikan keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diharapkan organisasi, kontrol biaya, mematuhi pengaturan hukum, memfasilitasi pemahaman, efisiensi administrasi lebih lanjut. Ada beberapa tujuan dan pemberian gaji menurut Del Yoder sendiri. Pemberian gaji bertujuan untuk 1. Mendapatkan karyawan cakap, 2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada di perusahaan, menjamin keadilan, mengawasi biaya, menghargai perilaku yang diinginkan, mentaati undang-undang. 4. Peranan serta fungsi gaji dan kompensasi aparat publik. Gaji yang diberikan juga memiliki fungsi. Adapun fungsi gaji diantaranya adalah pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi pengalokasian ini dapat mengabarkan bahwa pemberi gaji yang sesuai dan cukup dapat mendorong karyawan untuk dapat berprestasi lebih baik dan akan lebih mendorong karyawan agar dapat bekerja lebih produktif lagi. 2. Penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Dengan memberikan gaji yang besar kepada karyawan, maka perusahaan ataupun suatu organisasi dapat memanfaatkan karyawannya dengan cara yang efektif dan juga efisien, sehingga ini dapat memberikan dampak bagi perusahaan karena dapat memanfaatkan dan memiliki keuntungan yang maksimal. 3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dampak dari penggunaan sumber daya manusia organisasi secara aktif dan juga efisien, maka pemberian gaji yang dilakukan dapat secara langsung membantu stabilitas perusahaan dan juga pertumbuhan ekonomi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oviria Desna Petano. Saya akan membawa materi tentang tujuan gaji dan kompensasi aparat publik. Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memastikan bahwa orang-orang yang berkualitas lebih baik dalam organisasi menepati posisi dan bayaran yang lebih tinggi. Keadilan eksternal meyakinkan bahwa suatu pekerjaan diberikan cukup kompensasi dibandingkan dengan pekerjaan serupa di pasar tenaga kerja. Terkadang tujuan dalam manajemen kompensasi menimbulkan konflik dengan satu sama lain, dan trade-off harus dilakukan, misalnya untuk mempertahankan karyawan dan memastikan keadilan. Analisis merekomendasikan upah dan gaji dibayar dalam jumlah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Tapi pihak yang melakukan
rekrutmen mungkin ingin mewakili gaji luar biasa tinggi untuk menarik rekrutmen yang berkualitas secara lain dan kompensasi adalah untuk menghargai perilaku yang digunakan dan melakukan kontrol biaya terlepas dari trade-off. Tujuan utama adalah untuk menjaga kepatuhan hukum. Sebagai contoh, Fair Labor Standards Act tahun 1938 memastikan pemberi kerja untuk membayar upah minimum dan waktu satu setengah untuk lembur. Secara berkala, Kongres meningkatkan upah minimum dan pengusaha harus memastikan lepas dari tujuan mereka yang sama. Di Indonesia sendiri pun hal yang berkaitan dengan pengupahan juga diatur tersendiri pada pasal 88 sampai 89 UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerja. Sesungguhnya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan melalui manajemen kompensasi yang efektif yaitu yang pertama, memperoleh karyawan berkualitas, yang kedua, mempertahankan karyawan, yang ketiga, memastikan keadilan, yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diharapkan organisasi, yang kelima, kontrol biaya. Sebuah sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi mempertahankan pekerjaan dengan biaya yang wajar. Yang keenam, mematuhi peraturan hukum. Yang ketujuh, memfasilitasi pemahaman. Yang kedelapan, efisiensi administrasi lebih lanjut. Yang kesembilan, mendapatkan karyawan dan cakap. Yang kesepuluh, mempertahankan karyawan yang sudah ada di perusahaan. Dan yang berikut, menjamin keadilan. Yang berikut, mengawasi biaya. Yang berikut, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang berikut, menataati undang-undang. Nama saya Ine Putila Mupaji. Saya akan membaca tentang B. Sistem gaji dan kompensasi aparat publik. Sistem imbalan atau kompensasi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi, yang pada giliran memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan memperkerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Beberapa kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem kontrak atau program. Penetapan sistem kompensasi, hal yang disajikan kebijakan penetapan sistem kompensasi menurut Bondi dan Noe ada 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor organisasi. Penetapan kompensasi harus dilihat dari sisi kebijakan manajemen, keadaan politik yang mempengaruhi organisasi, dan kemampuan organisasi dalam melakukan pembayaran. Yang kedua, faktor karyawan. Penetapan kompensasi ini harus menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Yang ketiga, faktor pasaran tenaga kerja. Penetapan kompensasi juga harus melihat kompensasi yang berlaku secara umum di pasar tenaga. Yang keempat, faktor pekerja. Penetapan sistem kompensasi harus didasari dengan analisa jabatan, uraian tugas pekerjaan, evaluasi jabatan, dan sistem terakhir, penawaran secara kolektif. Sistem kompensasi pada pegawai sektor publik.
Sistem kompensasi pada pegawai sektor publik terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan nantinya akan terkait erat dengan lokasi penempatan aparatus sipil negara. Yang kedua, gaji pokok. Untuk gaji pokok mirip dengan sistem yang lama. Semua PNS di semua lembaga pemerintah pusat maupun daerah akan mendapat gaji pokok yang sama tergantung dan pangkat atau golongan dan masa kerja (tidak bergantungan pada kinerja). Yang ketiga, tunjangan kinerja diberikan atas kinerja pegawai dengan pendekatan merit system. Nantinya diharapkan dengan adanya sistem penilaian kinerja yang lebih bagus dan akurat, seorang ASN atau PNS akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan prestasi kinerja dan tidak ada istilah PGPS atau pinter goblok penghasilan sama. Pada intinya, pemerintah memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para aparatus sipil negara. Dari peningkatan kesejahteraan diharapkan pada abdi negara tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik dan menghindari perilaku negatif yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri. Saya izin dulu, saya akan menjelaskan materi yang berjudul metode pembaruan insentif. Pertama, sistem kompensasi pada pegawai sektor publik. Tunjangan kemalahan. Tunjangan kemalahan nantinya akan terkait erat dengan lokasi penempatan ASN. Besaran tunjangan ini akan menyesuaikan biaya hidup di tempat ASN melaksanakan dinas. Tunjangan kemalahan di Jakarta akan berbeda dengan tunjangan kemalahan di Jogja atau Solo. Tunjangan ini akan sangat menarik untuk diketahui nantinya bagaimana sistem penilaian besaran tunjangan kemalahan untuk tiap daerah. Gaji pokok. Untuk gaji pokok mirip dengan sistem yang lama. Semua PNS di semua lembaga pemerintah pusat maupun daerah akan mendapat gaji pokok yang sama tergantung dari pangkat atau golongan dan masa kerja. Yang ketiga, tunjangan kinerja diberikan atas kinerja pegawai yang dengan pendekatan merit system. Nantinya diharapkan dengan adanya sistem penilaian kinerja yang lebih bagus dan akurat, seorang ASN PNS akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan prestasi kinerja dan tidak ada istilah PGPS. Pada intinya, pemerintah memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemalahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pada aparatur sipil negara. Dari peningkatan kesejahteraan ini, diharapkan para abdi negara tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik dan menghindari perilaku negatif yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau KKN. Lalu beberapa gaji PNS menurut RPP Gaji ASN. Menurut informasi yang dikutip dari jpnn.com, gaji pokok terendah untuk ASN golongan terendah di semua instansi adalah RP. Gaji tersebut setelah ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan kemalahan akan menjadi di atas 3 juta rupiah. Gaji tertinggi aparatur sipil negara nantinya akan berada pada kisaran Rp rupiah, yaitu untuk para pejabat eselon 1 atau yang setara. Berikut materi tentang siklus gaji dan kompensasi aparat publik. Siklus pengelolaan gaji dan kompensasi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, penentuan variabel. Yang kedua, pembobotan setiap variabel. Ketiga, pembuatan simulasi perhitungan. Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan kompensasi, tahap yang harus dilakukan adalah tahap yang pertama, mengevaluasi setiap pekerjaan dan memanfaatkan setiap informasi analisis pekerjaan guna menjamin hak internal yang adil berdasarkan nilai relatif setiap pekerjaan. Tahap yang kedua, melakukan penetapan gaji dan upah untuk menetapkan hak eksternal yang adil berdasarkan tarif yang dibayarkan di pasar pekerja. Tahap yang ketiga,
menghargai setiap pekerjaan untuk menentukan tarif pembayaran berdasarkan hak internal dan eksternal yang adil. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Esther Novianti. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik gaji dan kompensasi aparat publik. Terdapat 3 jenis kompensasi yang lazim diberikan, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung. Kompensasi ini meliputi segala macam imbalan pekerjaan yang berwujud uang. Antara lain adalah gaji, berbagai macam tunjangan, THR, insentif, bonus, komisi, pembagian profit perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Misalnya perusahaan mendaftarkan karyawan dalam asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Perusahaan membayar premi asuransi setiap bulannya, sedangkan karyawan memperoleh manfaat dari program tersebut berupa biaya pengobatan atau tunjangan hari itu. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi ini tidak terwujud uang dan tidak ada kaitannya dengan uang, namun nilainya positif dan sangat berharga bagi karyawan. Contoh misalnya, perusahaan memberikan pelatihan kemampuan secara berkala, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang kompeten dan profesional, tidak ketinggalan juga tim kerja yang suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, atau jam kerja yang fleksibel. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Jekuna Kore. Saya akan menjelaskan tentang contoh gaji dan kompensasi aparat publik. Contoh gaji dan kompensasi aparat publik dapat kita lihat pada kompensasi dan gaji yang diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Pertimbangan untuk menentukan kompensasi antara lain, yang pertama, kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal hidup. Yang kedua, kompensasi harus dapat mengikat. Yang ketiga, kompensasi harus adil. Yang keempat, kompensasi harus memperhatikan komposisi. Yang kelima, kompensasi tidak boleh statis. Yang keenam, kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja. Yang berikutnya, tingkat kesulitan pekerjaan, lama kerja, prestasi, dan jenjang karir atau jabatan. Komponen utama reward antara lain, yang pertama gaji kesejahteraan, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga penghargaan psikologis dan sosial. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam hasil presentasi kami minta maaf. Terima kasih.